Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Bisnis Internasional, di mana keanggotaan kami yaitu Arta Melira, Dahlia Jelita, Febri Widya, Fitri Yani, Franz Ediel, Michael Adrian, Fauzia Syam, Seriangun Barasa, dan Sumaria Sitanggang. Di dalam bisnis internasional terdapat strategi dan struktur bisnis internasional, yaitu strategi bisnis internasional adalah penjualan produk di pasar yang berada di luar pasar domestik perusahaan. Salah satu alasan utama ditetapkan strategi internasional adalah bahwa pasar internasional menghasilkan peluang baru yang potensial. Bentuk dasar strategi internasional terbagi dua, yaitu tingkat bisnis dan strategi tingkat perusahaan. Pada tingkat bisnis perusahaan mengikuti strategi genetik berikut, yaitu kepemimpinan biaya, diferensi kepemimpinan biaya terfokus atau kepemimpinan biaya diferensi integratif, global atau transnasional, kombinasi dari multi domestik dan global. Namun demikian, untuk menciptakan daya saing kompetitif, setiap strategi ini harus merealisasikan kompetensi inti berdasarkan sumber daya dan kapabilitasan yang sulit ditiru. Di dalam bisnis internasional terdapat fokus internasional, yaitu banyak perusahaan tetap memusatkan perhatiannya pada celah-celah pasar ketika penerapan strategi fokus internasional. Perusahaan-perusahaan dalam suatu kelompok cenderung menanamkan dirinya pada iklan dan eksposisi ruang pamer dalam industri remik di Italia. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk menarik perhatian daripada pelanggan dengan celah terpilih. Mereka menekankan strategi terfokus. Citibank telah mengubah 83 cabang yang dipersatikan di Spanyol menjadi pusat-pusat informasi produk. Dalam setiap lokal, pelanggan dapat mengakses dan sebuah sistem komputer yang membantu mereka menentukan tingkat resiko yang diinginkan. Selanjutnya kita membahas tentang strategi tingkat perusahaan internasional. Strategi tingkat perusahaan internasional diperlukan ketika perusahaan beroperasi dalam industri majemuk dan dalam berbagai wilayah atau negara. Strategi ini diarahkan oleh unit kantor pusat dan bukan oleh para manajer bisnis atau negara. 3 strategi negara tersebut adalah: 1. Strategi multidomestik, 2. Strategi global, 3. Strategi transnasional. Selanjutnya kita membahas tentang struktur dan organisasi. Ada 2 struktur dan organisasi, yaitu pertama, sentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau beberapa di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi memiliki keunggulan. Yang kedua, desentralisasi. Desentralisasi adalah penegasan wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Jadi mengenai struktur organisasi multinasional. 1. Divisi fungsi nasional sedunia. Anak-anak perusahaan diorganisasikan menurut jalur fungsi nasional multifatur. Pemasalahan dan keuangan semua perencanaan strategi bagi MNC harus melakukan pada tingkat eksekutif puncak di perusahaan induk. Karena data yang mengintegrasikan seluruh organisasi tak terdapat pada tingkat yang lebih tinggi. Penggunaan komputer di pasar internasional perusahaan multinasional. Divisi internasional. Dalam struktur ini, anak-anak perusahaan di luar negeri melapor pada suatu divisi internasional MNC yang terpisah dari divisi induk. Kekurangan struktur ini adalah tak
adanya komunikasi antara wilayah penggunaan komputer di pasar internasional perusahaan multinasional. Yang ketiga, divisi produk sedunia. Dalam struktur ini, perusahaan diorganisasikan menurut jalur divisi produk, dan tiap divisi bertanggung jawab atas operasi mereka sendiri di seluruh dunia. Selanjutnya mengenai pembentukan tim multinasional. Kebijakan penarikan dan penempatan tenaga kerja. Yang pertama, ekspektasi. Beberapa tahun baru ini menunjukkan adanya pertumbuhan perusahaan yang beroperasi tingkat multinasional atau mempunyai cabang-cabang di berbagai negara. Yang kedua, identifikasi. Aspek yang mempengaruhi efektivitas ekspektasi. Ekspektasi yang berpengalaman dapat menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk mengembangkan menjadi sumber yang mendukung suatu organisasi untuk berkembangnya lebih global. 3. Perencanaan pelatihan untuk ekspektasi. Pelatihan dan pengembangan untuk karyawan-karyawan internasional fokus pada organisasi dan pelatihan sebelum keberangkatan, perkembangan karyawan yang bertanggung jawab, dan pelatihan penyesuaian kembali untuk ekspatriat. Yang keempat, motivasi kerja dan kepemimpinan. Dalam bisnis internasional, manajemen menghadapi tantangan dalam memotivasi karyawannya untuk mengembangkan produk baru dan memperbaiki pelayanan konsumen. Yang terakhir, kita membahas tentang kontrak kerja. Model ekonomi yang disebut sebagai model prinsip agen adalah sebuah potretep berisi elemen-elemen penting yang harus terdapat dalam kontrak untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat dua aspek penting yang mempengaruhi hubungan kontrak kerja, yaitu pertama, ketidakpastian yang terjadi karena perusahaan beroperasi dalam suatu lingkungan yang dipengaruhi banyak karakter di luar kendali perusahaan, sehingga terdapat derajat ketidakpastian efektivitas tindakan manajemen dalam mengendalikan pekerjaan tersebut. Yang kedua, ketidakmampuan manajemen puncak untuk mengamati usaha dan keputusan yang dibuat dan dilakukan manajer. Kedua hal tersebut membuat hubungan kontrak kerja menjadi rumit, sehingga kontrak kerja harus memahami dan menerapkan 3 prinsip, yaitu pertama, kontrak seharusnya memisahkan hasil dan tindakan manajer dengan usaha dan keahlian dalam mengembalikan keputusan yang dilakukan manajer. Yang kedua, kontrak seharusnya mencakup hal yang dikendalikan manajer. Yang ketiga, kontrak seharusnya mengakui penghindaran resiko manajer. Baiklah, kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.